Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa ba'du. أحياكم الله جميعا أيها المستمعون والمستمعات المشاهدون والمشاهدات بارك الله فيكم جميعا. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Subhanallah, kita berada di penghujung bulan Rajab. Setelah itu kita akan masuki Sya'ban. Kemudian setelah itu tentunya bulan yang sungguh kita sangat merindukannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita di setiap bulan yang kita jalani dalam hidup ini, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua agar bisa kita bersua dengan bulan Ramadan. Ikhwatal iman, para rahimakumullah, perlu juga kita sampaikan bahwa sekarang tanggal 28 Rajab, tentunya kurang lebih sehari atau 2 hari kita akan masuk bulan Sya'ban. Maka mari kita manfaatkan banyak beribadah, terutama berpuasa sebagaimana contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala kulli hal, sungguh sangat banyak nikmat yang Allah karuniakan pada kita semua di suasana pandemi yang belum berakhir dan tidak tahu kapan berakhirnya. Kita serahkan kepada Allah, kita ikuti berbagai protokol secara agama dan secara medis. Kita bentengi diri, biasakan hidup sehat, bi'idznillah, hidup yang senantiasa disertai dengan ilmu, agama, bimbingan rohani, siraman rohani yang sangat kita butuhkan, hikmah-hikmah dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan mendatangkan ketenangan bagi batin kita. Itulah yang akan mewujudkan secara hakiki makna dari kehidupan yang sesungguhnya. Tapi kalau hanya senda gurau, ketawa ketiwi, show ke sana, show ke sini, semua hal itu bukanlah kehidupan yang hakiki. Semua akan berakhir dan tidak akan kita bawa ke negeri akhirat melewati alam barzakh. Yang akan kita bawa semua adalah ilmu yang kita pelajari, yang kita amalkan, dan keimanan yang selalu bersemi dalam hati, cinta, pengagungan yang terpatri dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Alhamdulillah ala kulli hal, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, senantiasa memuji Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, dan juga para pendengar di mana saja antum berada, kita lanjutkan pembahasan kita tentang akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam tauhid al-asma'i was sifat. Pembahasan yang berkaitan dengan ma'rifatullah azza wa jalla. Ikhwatal iman, para rahimakumullah, sebelumnya kita telah menjelaskan bahawa sifat Allah Subhanahu wa taala atau sifat yang tertera dalam Al-Quran secara global terbagi dua, sifat as-subutiyah dan sifat as-salbiyah atau al-manfiyah. Sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya, dan itu semua adalah sifat kesempurnaan,
tidak ada kekurangan, kecacatan dan kejelekan dalam sifat tersebut, dan itu sangat banyak karena setiap nama mengandung sifat, mengandung makna, dan makna tersebutlah sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat as-salbiyah atau manfiyah, yaitu yang ditiadakan oleh Allah, yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan Allah menafikan sifat tersebut bukan sekadar meniadakan saja, bukan sekadar menafikan saja, tapi hakikatnya adalah menetapkan sifat kesempurnaan yang merupakan lawan dari sifat kekurangan tersebut, seperti ngantuk, tidur, capek, zalim. Karena Allah yang maha sempurna dalam kehidupannya, Allah yang tidak pernah berbuat zalim, Allah yang tidak pernah capek, letih, dan seterusnya. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Nah, kemudian turunan dari sifat ats-tsubutiyah atau cabang dari sifat tsubutiyah tersebut, ulama ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnati wal jamaah juga memahami bahwa sifat tersebut, sifat ats-tsubutiyah, sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Nah, bila ditinjau dari keterkaitan sifat tersebut dengan zat Allah, karena Allah memiliki zat dan perbuatan, nah, ditinjau dari keterkaitan sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasul dalam hadisnya, hadis yang sahih, ditinjau dengan keterkaitan sifat tersebut dengan zat Allah dan juga perbuatannya, maka terbagi dua. Sifat yang dinamakan dengan sifat dzatiyah dan juga sifat yang dinamakan dengan sifat fi'liyah. Fi'liyah itu fi'il, perbuatan Allah. Kemungkinan ada yang bertanya, apakah ada hal-hal seperti ini pembagian dalam Al-Quran atau hadis? Pertama, secara prinsip kita jelaskan, sesungguhnya bukanlah merupakan prinsip yang sangat mendasar di dalam akidah ahli sunnah tentang ma'rifatullah, secara khusus tentang asma wa sifat. Mereka membagi sifat-sifat tersebut secara luas sebagaimana metodologi ahlul kalam. Tapi sebagaimana yang telah kita jelaskan, akidah ahli sunnah menetapkan semua sifat yang tertera dalam Al-Quran, di dalam hadis, ditetapkan. Apakah itu namanya berkaitan dengan zat Allah atau perbuatan atau yang lainnya, atau sifat khabariyah dalam artian hanya dalil dari wahyu yang bisa menjadi pegangan dalam hal itu, atau sifat sam'iyah, aqliyah. Sam'iyah itu juga wahyu menunjukkan kepada sifat tersebut dan secara akal yang sehat juga tidak diingkari. Terlepas dari pembagian yang seperti itu, ahli sunnah pada hakikatnya bukanlah tipikal manusia yang atau kelompok yang membagi-bagi sifat sesuai dengan akal dan pikiran mereka. Tidak. Cukup lagi bagi mereka, begitu terdapat dalam Al-Quran dan hadis, sifat-sifat Allah ditetapkan, tidak diselewengkan, tidak diingkari, tidak diserupakan dengan sifat makhluk, dan juga tidak ditanyakan tentang kaifiyah atau hakikat sifat tersebut. Selesai. Dengan demikian mereka akan selamat dalam akidah. Ahli sunnah akan selamat dalam memahami perkara yang sangat urgen ini, yaitu mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya. Akan tetapi tatkala ahlul kalam berbicara tentang masalah teologi ini, tentang masalah ketauhidan ini,
dengan akal semata, logika semata, ya, tentunya yang telah terkontaminasi dengan teori-teori filsafat, ya, maka mau atau tidak, ya, ahli sunnah harus, ya, mengkanter, membantah, menjelaskan, mengkritisi akidah-akidah ahlul kalam tersebut. Maka sehingga dengan demikian ahli sunnah, ya, dengan segala, ya, keberatan yang ada dalam jiwa mereka untuk ikut campur dalam hal-hal yang seperti itu, ya, mau atau tidak, ya, mereka harus menjelaskan kepada umat akidah yang benar, bahwa pembagian yang benar itu, ya, sesuai dengan, ya, apa yang dipahami dari nas-nas Al-Quran dan juga dengan logika yang benar. Maka muncullah yang kita dengar dengan pembagian-pembagian sifat tadi. Dan ini secara realitanya dan faktanya memang seperti itu. Ada perbuatan Allah, ada sifat Allah yang berkaitan dengan zatnya. Perbuatan Allah, ya, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi Ahlussunnah meluruskan, ya, makna yang benar, yang sesuai, ya, dengan kaedah-kaedah akidah Ahlussunnah, yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan, ya, akidah ahlul kalam. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Jadi sifat yang Allah tetapkan, yang dalam istilah akidahnya, ya, sifat ats-tsubutiyah, yang kita telah jelaskan sebelumnya, ya, sifat ats-tsubutiyah, sifat yang Allah tetapkan, ya, untuk dirinya dan juga ditetapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bila diperhatikan keterkaitan sifat tersebut dengan zat Allah dan perbuatan Allah, maka sifat tersebut ada yang diistilahkan sifat adz-dzatiyah dan ada yang dinamakan dengan sifat fi'liyah. Nah, sifat adz-dzatiyah dinisbatkan kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sifat-sifat yang selalu menyertai zat Allah, tidak pernah terpisah dari diri Allah, ya, tidak pernah terpisah dari diri Allah. Sebagai pendekatan saja, kita hanya memberikan permisalan tapi untuk memahami makna, tapi bukan permisalan, ya, kepada Allah, ya, agar kita lebih memahami maknanya. Karena walillahil matsalul a'la, Allah memiliki sifat yang mulia, ya, tidak bisa dimisalkan, ya, tapi sebagai, ya, pendekatan, pemahaman, ya, dalam kehidupan kita manusia ada sifat-sifat yang selalu menyertai diri mereka. Mereka punya mata, itu bagian dari fisik mereka. Nah, mereka punya tangan, mereka punya telinga, mereka punya kaki, ya, punya kepala, itu semua bagian dari jasad mereka, ya. Akan tetapi karena hanya demikian itu berkaitan dengan zat mereka, fisik mereka, yaitu senantiasa menyertai diri mereka, tidak terpisah. Kalau terpisah kepala, ya berarti bukan dah. Tidak akan mungkin manusia bisa hidup, ya. Kendati mungkin sebagian dari anggota badan yang lain terpisah mungkin masih bisa hidup, ya, mungkin tangan misalnya. Tapi intinya kita memahami, ya, bahwa ada perbuatan manusia. Nah, jadi secara istilah sesungguhnya kita bisa memahami, ya. Ini sebagai pendekatan saja. Maksud kita menyampaikan hal ini bukan memberikan pemisahan bahwa Allah seperti itu juga dalam artian, dalam secara makna secara keseluruhan, tidak demikian. Akan tapi kita memahami bahwa sifat-sifat Allah itu memang, ya, ada yang senantiasa pada zat Allah yang tidak pernah, ya, terpisah. Dan ada perbuatan yang perbuatan tersebut selalu berkaitan dengan kehendak Allah.
Nah, oleh karena itu yang namanya sifat dzatiyah, sifat kata para ulama allati lam yazal wa la yazal muttasifan biha, sifat yang selalu menyertai diri Allah, tidak terlepas terpisah dari diri Allah. Nah, sifat yang senantiasa menyertai diri Allah itu ada sifat-sifat yang selain ditetapkan oleh dalil, juga secara logika yang sehat akal menerima hal itu, maka dinamakan sifat sam'iyah aqliyah, syar'iyah aqliyah. Syariat yaitu secara syariat dalilnya ada, akal juga tidak mengingkari, ya, karena itu semua sifat kesempurnaan. Contoh ilmu, ya, ilmu begitu banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis menjelaskan ilmu Allah, dan akal yang sehat, ya, memahami dan menetapkan, karena ilmu sifat kesempurnaan. Jika makhluk saja dengan segala keilmuan yang terbatas tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu, berarti suatu kesempurnaan. Kendati juga relatif, ya, dalam kehidupan manusia. Apalagi Allah yang memberikan, mengkaruniakan ilmu tersebut, sehingga ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Taib, maha sempurna. Al-Qudrah, ya, kekuatan, ya, Allah yang maha kuat, maha perkasa, ya, kekuatan Allah yang menguasai seluruh kekuatan yang ada di alam semesta ini. Qudrah, semua berada di bawah kekuasaan Allah dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sam', pendengaran, al-basar, ya, penglihatan, al-izzah, izzah itu ya kemuliaan, keagungan, wal hikmah, hikmah, ya, karena mustahil Allah ciptakan alam semesta ini, ya, begitu rapi, begitu indah, warna-warni, ya, bumi dan segala yang ada, daratan, lautan, ya, sungai, ya, danau, pepohonan yang bermacam, gunung, bukit, lembah dan seterusnya. Subhanallah. Hewan-hewan yang begitu, ya, bermacam jenis dan warnanya. Apakah demikian itu diciptakan begitu saja sia-sia? Mustahil. Maka akal memahami Allah memiliki hikmah yang luar biasa. Naam. Al-ulu, sifat ketinggian. Naam. Sifat ketinggian itu secara dalil, wahyu, baik dari Al-Quran atau sunnah. Ulu itu ya tinggi, zat Allah yang maha tinggi. Naam. Kemudian secara fitrah menetapkan sifat ketinggian Allah. Secara akal dan ijma', semua itu dalil yang menunjukkan akan, ya, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ulu. Nah, sifat al-dzatiyah yang senantiasa menyertai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat yang lain. Maka akidah ahli sunnah, zat Allah maha tinggi, ya, zat Allah. Bila kita ditanya di mana Allah Subhanahu wa ta'ala, jawabannya sangat simpel sekali, enggak perlu berpikir, karena fitrah kita mengatakan, ya, Allah fis sama', ya, Allah maha tinggi. Jika ada yang mengingkari, tanyakan fitrah dia. Kalau fitrahnya masih meyakini Allah maha tinggi, berarti masih benar fitrahnya. Tapi telah melenceng, mengingkari dan mentawil, dipertanyakan fitrahnya. Atau boleh jadi dia berdusta kepada fitrahnya. Fitrah tidak bisa didustai. Buktinya bisa didustai yang mereka berkuar-kuar mengatakan Allah tidak bertempat, Allah tidak berada istiwa. Ya, begitu menunjuk, berbicara tentang Allah atau menyebut nama Allah, kok telunjuknya mengarah ke atas. Ini ada apa ini?
Ya. Begitu berdoa, spontanitas, mengangkat kedua tangan. Nah, jadi akal ya yang telah berlandaskan dalil syar'i tadi itu semua menetapkan sifat yang demikian. Wal 'azamah, keagungan, dan sifat-sifat yang lain. Nah, ini dinamakan sifat dzatiyah. Karena selalu menyertai diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat dzatiyah yang secara penetapannya ditetapkan dengan dalil syariat dan juga akal yang sehat. Kita berbicara dengan akal yang sehat. Ya, akal yang sehat. Ada juga sifat dzatiyah ini yang hanya ditetapkan dengan dalil saja. Tidak mungkin ya, atau akal tidak bisa mencerna dan bisa menetapkan. Yaitu sifat-sifat al-khabariyah. Khabariyah itu apa? Khabar artinya dalil. Berita yang datang dari Allah. Khabar. Ya. Yaitu Al-Quran atau hadis. Jadi dalilnya hanya itu saja. Dalil menetapkannya hanya Al-Quran dan hadis. Tidak ada peluang ya karena bagi akal untuk ya, berijtihad atau menganalogikan, tidak. Maka itu khabariyah. Artinya jika tidak terdapat di dalam Al-Quran atau hadis penyebutan atau penetapan tentang sifat tersebut, maka tidak akan mungkin kita mengatakan Allah memiliki sifat ini dan sifat itu. Contoh, wajah bagi Allah. Wa yabqa wajhu rabbi. Wajah yang menyertai zat Allah. Jadi kekalnya di sini disebut dalam wa yabqa wajhu rabbi, kekallah wajah Rabbmu, secara otomatis ya menunjukkan kepada zat Allah. Tapi tidak bisa diartikan wajah di sini zat. Tapi wajah itu ada pada zat Allah. Karena zat yang mulia yang memiliki wajah. Sehingga cahaya wajah Allah sebagaimana dalam hadis disebutkan, "Law kashafat subhat wajhi lantaha na'am lahtaraqat mantaha ilaihi basaruh." Kalau Allah menyingkap wajah Allah dan cahaya cahaya wajah Allah tersebut, itu tentunya akan membakar ya semua yang ada di alam semesta ini. Subhanallah. Makanya Musa tatkala ya memohon kepada Allah untuk melihat Allah, arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkan dirimu padaku, aku ingin melihat. Begitu Allah menjelma ke gunung, hancur luluh gunung tersebut. Ya. Nabi SAW tak kala ditanya, "Hal ra'aita rabbak nurun anna arah?" Waktu Isra. Ini Isra ini. Masih zaman-zaman Isra. Tapi kita mengatakan benar Isra itu ya benar adanya. Isra Mi'raj. Tapi permasalahan apakah diraja atau tidaknya itu masih diperselisihkan para ulama. Dan itu pun tidak ada sunnahnya atau syariatnya harus diperingati seperti yang diperingati. Taib, intinya tatkala Nabi Mi'raj sampai Sidratul Muntaha ya, kalau melihat tanda-tanda kebesaran Allah, begitu Nabi ditanya oleh sahabat, "Anna hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau ya Muhammad atau apa engkau ya Nabi melihat Rabbmu? Qala nurun anna arah. Cahaya. Bagaimana saya akan bisa melihat? Taib. Wajah Allah yang mulia. Taib. Wa kadzalika, begitu juga ya al-yadaini, Allah memiliki dua tangan. Ini akidah ahli sunnah tanpa ada keraguan. Kita katakan Allah memiliki dua tangan. Kenapa demikian? Ya karena Allah yang menetapkan. Terdapat dalam Al-Quran, dalam hadis. Kalaulah tidak terdapat dalam Al-Quran, dalam hadis, tidak berani kita mengatakan. Siapa yang berani mengatakan sesuatu tentang Allah yang tidak dia ketahui? Ya. Karena merupakan dosa besar an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Mengatakan sesuatu
tentang Allah yang tidak kalian ketahui. Nah, kedustaan. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan engkau ikuti dan katakan apa yang tidak engkau ketahui. Nah, taib. Maka kita katakan Allah memiliki dua tangan. Karena Allah mengatakan lima khalaqtu biyadayya. Itu sifat kesempurnaan. Bahwa tatkala iblis tidak mau sujud kepada Adam, Allah mengatakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, kenapa enggak mau sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Dia sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan Adam dari tanah. Jadi analogi atau kiasnya analogi iblis ya yang dari unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Sombong dia. Bahkan ya itu analogi yang juga tidak benar. Taib. Kata Allah, lima khalaqtu biyadayya, terhadap ya yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Allah yang menisbatkan, ya Allah yang menisbatkan kepada dirinya, dan itu ini disampaikan Rasul. Kemudian Rasul juga yang menisbatkan. Ya. Jika demikian, ya tidak ada alasan lain bagi kita kecuali menerima apa yang dikabarkan oleh Allah. Nah, itu sifat ahli sunnah. Ya, jangan coba-coba memberanikan diri untuk menghakimi Allah, mengkritisi Allah dengan alasan, ya Allah, kalau ini ditetapkan bagi dirimu berarti serupa dengan makhluk. Nah, ini yang bermasalah. Ya, dari teori matematik, teori yang dia gunakan ya dalam kehidupan keseharian bersama manusia itu digunakan juga berbicara tentang Allah. Ini telah kita sampaikan sebelumnya. Ini yang jadi masalah. Tatkala teori ini digunakan, teori ya yang dicetuskan oleh manusia. Kalau begini ya begitu. Kalau tidak begini ya tidak begitu. Seperti itu yang disampaikan. Ya keliru. Maka teori yang kita gunakan ya teori yang ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Itu teorinya, kalau kita namakan teorinya. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa. Suatu pun tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi yang dinafikan di sini al-mithliyah, yaitu penyerupaan, bukan sifatnya. Sifatnya ditetapkan tapi penyerupaan dinafikan. Maka Allah katakan wa was-sami'ul basir. Allah yang maha sami'. Sami' artinya yang maha mendengar. Dan maka berarti Allah itu memiliki sifat pendengaran. Basir melihat, maha melihat. Maka sifat Allah al-basar. Taib. Begitu kita memahami. Jadi jangan hanya sekedar kita mengambil sepotong dari ayat laisa kamitslihi syai'. Lalu potongan ayat tersebut kita gunakan untuk mengingkari sifat Allah. Ini keliru. Allah menafikan di sini penyerupaan. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Bukan mengingkari sifat. Tapi ayat selanjutnya huwas samiul basir itu menetapkan ya sifat yang sempurna bagi Allah. Maka kita tetapkan lima khalaqtu biyadayya, Allah memiliki dua tangan. Nah, dan itu senantiasa menyertai diri Allah. Wal ainaini, memiliki dua mata juga. Ya, memiliki dua mata. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata. Nah, tatkala kita mendengar hal itu, tentu keagungan yang terpatri, yang tertanam dalam diri kita, dan keyakinan yang selalu menyertai diri kita bahwa laisa kamitslihi syai'. Begitu. Jadi para pemirsa rahimakumullah, agar selamat dalam bab ini. Ya. Ini permasalahan kenapa ahlul kalam itu menyimpang dalam bab ini. Sebenarnya secara prinsip kita tidak ingin ya membahas perkara sifat ini seperti ya dalam pembahasan ahlul kalam yang mendalami dalam hal ini sehingga menyebabkan mereka melenceng dari jalan kebenaran.
kita ingin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Allah yang Maha Agung. Bukankah kita meyakini Allah Al-Azim, Al-Kabir, Al-Aziz, Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Besar, Maha Kuat, semua Maha. Ya. Jadi begitu kita mendengar, perhatikan, ini prinsip, ini ya kaidah yang harus kita pegang dan prinsip. Begitu kita mendengar dalam Al-Quran dan membaca, mendapatkan begitu dalam hadis tentang diri Allah, maka pertama yang harus kita tanamkan dalam benak pikiran kita dan kita tancapkan dalam hati sanubari kita bahwa Allah Maha Agung. Itu sifat kesempurnaan semuanya. Ya. Begitu telah terpatri, ya, maka keagungan tersebut yang akan menuntun kita untuk selalu mensucikan Allah dari seluruh makna kekurangan, dari makna kejelekan. Maka dalam hal ini kata Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Karena Allah Maha Agung, Maha Besar. Maka begitu kita mendapatkan lima khalaqtu biyadayya, ya, dengan kedua yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Walitusna ala aini. Allah memiliki mata. Dan Rasul menyebutkan hadis yang sahih. Ya. Maka apa yang tertanam dalam diri kita? Itu semua sifat yang Maha Agung. Dan jika Allah telah menyebutkan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, berarti kita memahami semua sifat tersebut sifat yang dimiliki oleh zat yang Maha Agung, tentu tidak serupa dengan sifat makhluk. Maka dari sini kita memahami alasan bahwa pernyataan persepsi ahlul kalam mengatakan kalau ditetapkan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, karena kita hanya memahami yang punya tangan itu yang makhluk, sehingga kalau ditetapkan dua tangan bagi Allah sama dong dengan manusia dua tangan juga, berarti menyerupai Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai', sehingga kita jadikan dalil tersebut untuk mengingkari kedua sifat tangan, keliru. Itu analogi Anda, bukan prinsip Al-Quran. Ya. Yang benar analoginya adalah Allah memiliki sifat yang Maha Agung, Allah menetapkan dalam dirinya, Rasul menetapkan dalam hadis-hadis yang sahih, Allah menetapkan dalam Al-Quran untuk dirinya, dan Rasul menetapkan dalam hadis yang sahih juga bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana sifat tersebut? Laisa kamitslihi syai', tidak ada menyerupai satu pun. Selesai masalah. Simple. Tapi tatkala ahlul kalam masuk ke dalam bab ini, teologi dengan akal, filsafat mereka menjadi rumit. Ya. Maka itu menyebabkan penyimpangan tadi. Oleh karena itu, ya, tidak ada timbul masalah di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, dan imam-imam ahli sunnah, ya, yang masih hidup di zaman-zaman kurun yang terbaik. Gak ada masalah dalam hal ini. Semua berjalan di atas akidah Al-Quran dan sunnah tadi. Apa yang mereka dapatkan dalam Al-Quran, mereka imani. Apa yang tidak terdapat, ya mereka tidak akan mungkin memaksakan untuk merekayasa dan seterusnya. Selamat mereka. Ya. Nah, oleh karena itu tidak ada perbedaan dalam hal ini. Kalangan sahabat nggak ada, tabiin nggak ada perbedaan dalam hal ini. Begitu muncul ahlul kalam yang ya masuk ke dalam bab ini dengan menggunakan akal dan logika semata, yang teori berpikir yang dibangun di atas teori-teori filsafat, secara khusus setelah diterjemahkan, ya ditranslate kitab-kitab filsafat Yunani kuno ke dalam bahasa Arab, muncullah fitnah, pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah. Nah, dan yang lebih berbahaya lagi, itu semua adalah efek dari suatu prinsip atau metodologi yang mereka dibangun di atas pengkultusan akal, yaitu bahwa kata mereka, ya mereka mempertentangkan antara akal mereka dengan wahyu.
Nah, ya, kata mereka ya akal yang benar. Ya, itu pasti kata mereka. Tapi kalau nas syar'i itu masih dhanni, praduga dan prasangka, belum bisa dipastikan. Ya, multi ya interpretasi, penafsiran. Nah, itu penyebabnya para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Nah, oleh karena itu ulama ahli sunnah wal masalah sepakat mencelah ilmu kalam karena itu yang menyebabkan munculnya teori-teori yang menyimpang tadi yang mereka gunakan untuk memahami permasalahan teologi ketuhanan yang menyebabkan mereka menyimpang sehingga mengingkari sifat-sifat Allah atau mentakwil, dan pentakwilan pada hakikatnya pengingkaran. Karena kalau dari takwil pasti makna yang benar tadi akan hilang. Kalau dah hilang berarti diingkari. Selesai masalah. Nah, baik. Ikhwatal iman para rahimakumullah. Dan sifat-sifat yang lain. Itu sifat dzatiyah. Yang kedua sifat fi'liyah. Fi'liyah ini yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya. Definisinya adalah yaitu sifat-sifat yang berkaitan atau yang senantiasa berkaitan dengan kehendak Allah. Jadi bila Allah berkehendak, Allah melakukan. Nah, apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah lakukan. Jadi perbuatan tersebut muncul setelah ada iradah. Ya. Iradah, istilah iradah muqarinah. Iradah yang menyertai sesuatu tersebut. Sehingga setelah itu muncul sesuatu itu. Berbeda dengan iradah sabiqah. Ya, iradah sabiqah telah terjadi. Tapi tatkala Allah menginginkan sesuatu, ya, maka ketika itu Allah mengatakan kun, maka terjadilah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah akan mengatakan kun, jadilah, maka akan terjadi. Seketika itu terjadi. Maka Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya, kapan saja, apa saja, ya, Allah lakukan. Dan semua hal itu berkaitan dengan kehendak Allah, masyiah. Ya, masyiah. Masyiatu al-kauniyah, al-qadariyah. Jadi kehendak Allah yang berkaitan dengan takdir. Karena ada lagi kehendak masyiah atau dalam artian iradah yang berkaitan dengan syariat. Allah menghendaki suatu dalam syariat, Allah syariatkan. Tapi pelaksanaannya bisa terjadi atau bisa tidak. Allah perintahkan solat, Allah menghendaki solat, Allah cintai, tapi banyak enggak solat. Ya. Adapun yang iradah masyiah di sini maksudnya iradah kauniyah, iradah qadariyah, kehendak yang berkaitan dengan takdir, karena Allah menginginkan sesuatu. Dan semua yang Allah lakukan tersebut itu sesungguhnya telah termaktub dalam takdir Allah. Sehingga efeknya apa yang kita rasakan. Nah, taib, ikhwatal iman para rahimakumullah. Jadi bila Allah ingin melakukan, Allah lakukan. Jika tidak, ya tidak dilakukan. Kembali kepada kehendak Allah. Nah, tidak ada intervensi dalam hal ini. Allah yang melakukan. Fa'alun lima yurid. Begitu. Ya. Fa'alun lima yurid. Melakukan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dinamakan dengan sifat fi'liyah. Nah, dalam hal ini
Di antara contohnya, sifat istiwa. Istiwa di atas arsy yang disebutkan dalam Al-Quran dalam 7 ayat. 7 ayat, jemaah sekalian, para pemirsa, menetapkan sifat istiwa. Redaksi yang sama, istawa ala. Kok beraninya Ahlul Kalam mengatakan, oh bukan istiwa. Subhanallah. Jangankan 7 ayat, 1 ayat saja terdapat kalimat istawa alal arsy, wajib kita imani. Apalagi 7 ayat sama redaksinya. Dalam konteks ayat tersebut menjelaskan tentang sifat keagungan. Semuanya tentang sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat istiwa. InsyaAllah kita akan bahas hal itu. Kita baca satu persatu ayatnya. Ya. InsyaAllah kita jelaskan bahawa ayat tersebut dalam konteks menjelaskan sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya istiwa. Baik. Istiwa alal arsy. Kapan Allah istiwa alal arsy? Apakah azali? Tidak. Karena ayatnya menyebutkan redaksinya, ya, thumma, ya, khalaqas samawati wal ardi fi 6 ayyamin, ya, khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Thumma, jadi setelah penciptaan langit dan bumi. Sementara arsy merupakan makhluk yang pertama dan paling besar dan paling indah, paling agung. Itu arsy, arsyul azim, arsyul karim, ya. Dzul arsyil majid. Telah ada 2 perbedaan. Apakah majid sifat dzul arsy, sifat Allah al-majid, atau sifat bagi arsy? Terdapat ada perbedaan itu, jelas arsy merupakan yang agung, yang mulia. Naam. Baik. Maka kita tetapkan, dan kapan Allah beristiwa? Sebelum penciptaan langit dan bumi, arsy telah ada. Karena arsy makhluk yang pertama. Wa kana arsyu 'alal ma'. Jadi begitu Allah menciptakan langit dan bumi, dan sebelum telah ada. Begitu Allah menciptakan langit dan bumi, thumma istawa 'alal arsy. Karena Allah menghendaki hal itu, maka istiwa perbuatan Allah, sifat istiwa. Dan itu tinggi secara khusus. Perlu dipahami. Sifat istiwa itu sifat ketinggian yang spesial, yang khusus. Allah sebelum istiwa udah memiliki ketinggian. Dan ketinggian Allah, tingginya Allah di atas arsy itu tinggi yang spesial di atas arsy. Dan arsy dan arsy merupakan makhluk yang paling tinggi, ya, bagaikan atap bagi alam semesta ini. Nah, tidak ada lagi makhluk di atas arsy. Dan Allah fawqal arsy, istawa 'alal arsy. Itu akidah ahli sunnah. Silakan baca Al-Quran, baca hadis tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perbuatan Allah, ya, istawa 'alal arsy. Ya. Kemudian begitu juga an-nuzul ila sama'id dunya. Hadis mutawatir. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan turunnya Allah ke langit bumi. Nah, kemungkinan terbesit dalam benak pikiran para pemirsa dan para pendengar, kalau begitu turun, berarti kosong arsy dong. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ahli sunnah wal jamaah begitu mendengar ayat, hadis tentang sifat, pertama yang terpatri dalam diri mereka keagungan Allah. Yang terbesit dalam otak dan benak pikiran mereka kemuliaan Allah. Karena itu Allah yang berbicara atau Rasul yang menyampaikan, sehingga dengan demikian mereka akan menepis berbagai persepsi-persepsi, khayalan-khayalan, ya, imajinasi mereka yang ada, mereka tepis semua. Kenapa? Karena apapun yang terbayang dalam benak pikiran kita dan apapun yang terbesit dalam hati sanubari kita tentang makna-makna yang negatif bagi Allah, semua Allah munazzahun an dzalik, karena Allah maha suci dari hal itu, karena Allah mensucikan dirinya. Subhanah, maha suci Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah.
Itu harus ditanamkan dalam diri kita dalam pembahasan ini. Dan ini akan diulang, disampaikan berulang kali. Ya. Karena banyak begitu berbicara tentang hal ini, konsep yang digunakan, metodologi yang digunakan, teori yang digunakan, ya teori yang mereka pahami dalam komunikasi dan juga interaksi mereka dengan manusia yang mereka saksikan. Ya keliru. Jangan teori buatan manusia yang digunakan dalam hal ini. Tapi metodologi Al-Quranul Karim yang menjelaskan bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah memiliki sifat kesempurnaan. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Karena semua kesempurnaan bagi Allah. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Jadi Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih mutawatir, yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqulu man yad'uni fa astajibu lah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Rabbuna, begitu Rasul mengatakan, yanzilu rabbuna, Rabb kita, yanzil, turun ke langit bumi. Kapan waktunya? Ya Allah menghendaki sepertiga malam terakhir. Dan sebelumnya sudah tidak melakukan hal itu. Jadi juga Allah Subhanahu wa ta'ala turun waktu wukuf di padang Arafah, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Itu semua kehendak Allah. Kapan dilakukan oleh Allah, di mana melakukan sesuatu, ya, itu kembali kepada Allah. Nah, turun ke langit bumi sepertiga malam terakhir, itu waktunya. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dibayangkan, oh turun berarti kosong aras. Berarti Allah menyatu masuk ke langit begitu ya. Pemahaman kita seperti itu. Karena kita memahami, akal memahami kalau turun lantai 2, turun ke bawah arti lantai 2 kosong. Itu kan pemahaman kita secara ilmu yang terbatas dalam hal yang kita pahami dalam konteks kehidupan manusia. Nah, kita berbicara tentang Allah menciptakan manusia, ya rumusnya nggak sama, metodologinya nggak sama. Kendati dalam satu sisi, dalam sebagian sisi kita menggunakan analogi yang lebih utama. Apa maksudnya? Dalam halal kemuliaan, jika manusia antara manusia ada yang sama namanya tapi berbeda hakikatnya, kan begitu? Tentu Allah lebih pantas. Jika dalam makhluk saja ada madu, ada susu, ada khamar di surga, di dunia ada juga susu, madu, khamar dan yang lainnya. Tapi hakikatnya enggak sama. Karena kalau tidak demikian, kita tidak akan memahami apa yang dimaksud. Tapi apa hakikatnya sama? Tidak. Ya, maka kalau kita memahami Allah punya tangan, manusia punya tangan, berarti hakikatnya enggak sama. Dan tidak sama sama sekali. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah turun, juga manusia mungkin turun, atau raja turun dari singgasananya. Kalau raja turun, ya kosong singgasananya. Manusia turun dari lantai 2, kosong lantai 2. Itu pemahaman dalam konteks kehidupan kita sebagai makhluk. Tapi Allah yang terpisah dari makhluknya, mustahil Allah akan menyatu dengan makhluk. Mustahil Allah akan masuk ke dalam makhluk. Ya. Mustahil. Mustahil. Ya. Kenapa katakan mustahil? Jangankan perbandingan antara makhluk dan langit. Ya. Sama'id dunya itu satu tingkat dari langit. Masih ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atasnya arasy. Ya. Semua hal itu dibandingkan dengan Allah, tidak ada perbandingan sama sekali. Tidak ada perbandingan. Sebagai pendekatan saja. Kursi. Kita mendengar ayat kursi. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Ini perhatikan. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Wasi'a. Meliputi. Mencakup. Kursi. Ya. Wasi'a kursiyus sama. Kursi Allah. Masuk. Maudi'ul qadaman. Tempat kakinya Allah. Begitu kata Ibnu Abbas, ya, hadisnya athar yang sahih. Baik. Bagaimana luasnya?
dibandingkan dengan langit dan bumi itu semuanya meliputi hal itu. Perbandingannya seperti uang logam yang kita lemparkan ke padang Sahara yang luas atau hutan belantara yang luas, begitu mungkin ya. Karena kita tidak ada padang Sahara di Indonesia, Nusantara, ya padang Sahara di Arab sana. Tolong dilemparkan ya uang logam tersebut, apakah bisa kita melihat? Ya, tidak bisa terlihat. Tidak ada perbandingan sama sekali. Nah, kursi yang begitu luas dibandingkan dengan aras makhluk yang paling besar, perbandingan seperti itu juga. Dan Allahu Akbar Al-Azim Al-Kabir, yang tidak butuh kepada aras. Bahkan Allah yang menciptakan aras. Jadi tidak nyambung kalau matematiknya kita gunakan teori matematik manusia. Ya, teori-teori logika manusia enggak nyambung. Memang dua hal yang berbeda, sisi yang berbeda. Ini makhluk, ya, dan yang satu Al-Khaliq yang lebih tinggi. Maka ikhwatal iman, rahimakumullah, kita harus tahu diri, ya. Jangan berusaha menghakimi Allah, mengkritisi dan berusaha ya untuk ya menundukkan permasalahan sifat sesuai dengan akal logika kita, ya tidak seperti itu. Kemudian ada sifat yang dari satu sisi dia dzatiyah, tapi dari sisi lain sifat tersebut adalah fi'liyah, yaitu sifat kalam. Nah, sifat kalam di antara 7 sifat yang ditetapkan ahlul kalam: hayatun, iradatun, qudratun, sam'un wa basarun, ilmun wa kalam. 7. Lalu dikembangkan jadi 14. Ditambah lagi dengan sifat salbiyah 5, tambah sifat nafsiyah 1, wujud, menjadi 20. Taib. Sifat kalam, sifatul kalam, bila ditinjau dari sisi keterkaitan sifat tersebut dengan zat Allah, maka dzatiyah. Karena Allah zat yang berbicara. Itu semua menyertai Allah Subhanahu wa taala. Kalam, sebagaimana kita jelaskan tadi, itu sifat kesempurnaan. Nah, dan Allah memiliki sifat kalam sebelum Allah ciptakan kalam bagi makhluk. Ya. Taib. Itu dari sisi keterkaitan dengan zat, asal muasalnya, hukum asalnya. Tapi ditinjau dari sisi bahwa Allah itu berbicara kapan saja, dengan siapa saja Allah kehendaki, pada malaikat, Jibril, kepada para nabi utusannya, kan begitu. Dan juga Allah berbicara kepada iblis, mengatakan, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda ma khalaqtu bi yadayya. Quran menyebutkan seperti itu. Ya. Kepada Adam juga. Dan juga bagaimana Allah ya menegur Nabi Nuh tatkala mengatakan itu anak saya bagian dari keluarga saya. Kalau Allah laisa min ahlik. Ya. Bagaimana Allah berbicara kepada Musa. Begitu juga pada Isa, anta qulta lin-nas takhuduni wa ummi ilaha min dunillah. Hai Isa, engkau yang mengatakan jadikan saya dan ibu saya sebagai ilah selain Allah. Terus Allah berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tatkala datang Mi'raj mengambil perintah salat, langsung Rasul mendengar. Ya. Tanpa perantara. Enggak ada perintah Jibril, langsung. Ya. Jadi Allah berbicara kapan saja. Dan apa yang Allah katakan kepada iblis, kepada Adam, tidak sama dengan apa yang Allah katakan, yang Allah wahyukan dalam Al-Quran yang dikatakan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbeda. Jadi Allah Subhanahu wa taala kendati memiliki sifat kalam secara dzatiyah, tapi secara satuan kalam, perkataan, kapan Allah berbicara, di mana, kepada siapa, itu berkaitan dengan kehendak Allah.
berkaitan dengan kehendak Allah. Maka dari sisi ini, karena keterkaitan sifat tersebut dengan masyiah kehendak Allah, maka dinamakan sebagai sifat fi'liyah. Jadi ada dua sisi. Dua sisi yang berbeda. Maka dalam hal ini tidak ada yang kontradiksi. Bukan menggabungkan dua hal yang bertentangan, tidak. Karena dua sisi yang berbeda. Tinjauannya dari dua sisi yang berbeda. Dari tinjauan keterkaitan dengan sifat dengan zat Allah, namakan dzatiyah. Dan dari sisi keterkaitan, ketergantungan dengan kehendak Allah, kapan, di mana, kepada siapa, ya, dengan bahasa apa? Ya, Al-Quran dengan bahasa Arab, Taurat dengan Ibriyah. Nah, maka itu dinamakan sifat fi'liyah. Jadi dua sisi yang berbeda, bukan menggabungkan dua hal yang bertentangan sebagaimana mungkin persepsi ahlul kalam. Nah, ikhwatal iman para rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya. Jadi setiap Allah menginginkan sesuatu, ya, maka Allah mengatakan kun fayakun. Begitu. Jadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan, ya, perkataan tadi. Nah, maka dinamakan sifat fi'liyah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian perlu diketahui semua sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kapan saja Allah yang melakukan akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua, ya, tidak terlepas dari hikmah. Ini harus dipahami. Tidak terlepas dari hikmah Allah. Apapun yang Allah lakukan, yang Allah kehendaki, kemudian Allah lakukan, ya, Allah berbuat, ya, melakukan, itu semua tidak terlepas dari hikmah. Baik kita ketahui hikmahnya atau tidak. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakim. Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu, melakukan sesuatu, kecuali bila Allah menghendaki. Maksudnya, kalian menghendaki sesuatu, tidak akan terjadi hal itu kecuali bila Allah menghendakinya, pasti terjadi. Nah, kemudian Allah menutup ayat tersebut dengan dua nama yang mulia. Innallaha kana aliman hakima. Innallaha kana aliman hakima. Perhatikan, ini penting sekali. Tatkala membaca Al-Quran, perhatikan antara akhir ayat, pasti, ya, Allah menutup ayat dengan mungkin satu nama, atau, ya, umumnya ayat ditutup dengan seperti itu pasti memiliki korelasi hubungan dengan bagian ayat yang sebelumnya. Di sini kita, ya, praktikkan kaidah tersebut. Tatkala Allah menyebutkan wa ma tasyauna illa yasha Allah, ya, dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali bila Allah menghendaki. Apa maksudnya? Kalian menghendaki sesuatu, tidak akan terjadi apa yang kalian kehendaki kecuali bila Allah menghendakinya. Tapi ingat, semua yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, tidak akan luput dari ilmu Allah dan hikmahnya. Karena Allah aliman hakimah. Aliman hakimah. Maka semua yang terjadi Allah kehendaki telah diliputi oleh ilmu Allah, dan apa yang terjadi, baik dan jeleknya dalam pandangan kita yang relatif, tapi dalam sisi hikmah Allah tidak ada yang jelek, hanya semua punya hikmah, ya. Maka Allah hakiman, Allah maha bijaksana. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seluruh yang dikehendaki Allah dan itu pasti terjadi, tidak terlepas dari hikmah Allah yang maha agung. Nah, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di setiap mengikuti pelajaran ini supaya bisa memahami dan mengamalkannya serta menyampaikannya kepada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai. Baik, khotbah Islam, bagi Anda yang ingin bertanya silakan. Silakan untuk telepon yang pertama kami berikan kesempatan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak, di mana? Dengan Bu Alif di bawah Ustaz. Silakan Bu Walid.
Ya, barakallahu fiik, Ustaz. Fik barakallah. Ya, begini mau tanyakan amalan seorang anak yang dikirimkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal, Ustaz. Misalnya ada seorang anak yang dia sholat, kemudian dia niatkan pahalanya itu untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Apakah pahalanya itu sampai atau tidak, Ustaz? Iya. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Pak Abu Alif Yadi Bawau, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi amalan anak yang itu merupakan kewajiban dia, yang wajib dia tunaikan, seperti solat, atau dia berpuasa, atau dia berzakat gitu ya. Apakah boleh dihadiahkan? Dalam hal ini, amalan yang demikian tersebut ya tidak, karena itu merupakan kewajiban individu, ya itu amalan tersebut tidak dihadiahkan. Ya. Nah, memang ada perbedaan kalangan para ulama dalam menghadiahkan pahala amalan terhadap ya orang yang telah meninggal. Tapi dalam hal ini kita hanya mengikuti dalil. Jika ada dalil yang menjelaskan bahwa amalan tersebut sampai, ya kita katakan. Adapun masalah solat, ya tidak ada dalam, ya kalau kita perhatikan dalam riwayat hadis bahwa sahabat, yaitu mereka solat hadiahkan pahala untuk orang tuanya, tidak ada. Yang ada di sedekah, ya. Atau seorang yang mungkin dia berpuasa itu menggantikan puasa, saudara mungkin dia tidak pernah, ya atau mungkin pernah meninggalkan puasa karena sebab yang diperbolehkan, ya seperti itu. Adapun dia sholat kemudian dihadiahkannya, tidak ada tuntunan seperti itu, tidak ada tuntunan seperti itu. Kemudian, ya karena sholat, kalaupun dia mungkin tidak sholat dahulu, ya tidak bisa anak sekarang mengganti sholatnya, nggak bisa. Ya. Tapi kalau puasa wajib dia tinggalkan, ya bisa ahli warisnya atau keluarganya untuk bisa ya puasa atas nama dirinya. Itu, nah bisa. Adapun sholat secara khusus ya tidak. Nah, begitu juga mungkin dia dulu. Nah, juga masalah haji bisa. Kalau haji ya bisa. Itu membadalkan haji. Dia orang tua dan meninggal, kemudian belum sempat haji. Kemudian seorang anak memiliki kelebihan harta dan telah haji, dia ingin menghajikan orang tuanya, silakan boleh, karena ada dalilnya. Zaman Nabi SAW seorang, ya Rasul mendengar seorang mengucapkan talbiyah atas nama saudaranya, labbaika an Syubrumah. Rasul bertanya, siapa Syubrumah? Saudara saya atau mungkin ya karib kerabat saya? Maka Rasul bertanya, apakah engkau telah haji untuk dirimu atau belum? Kata Nabi, haji untuk dirimu dulu, baru untuk orang lain. Nah, adapun ya solat tidak bisa dikirimkan dengan seperti diutarakan tadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami akan angkat kembali untuk penelpon yang kedua, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana? Hamba dari Jakarta. Silakan Bapak. Halo. Ya silakan Pak, pertanyaannya langsung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya lagi sedang bangun masjid. Masjidnya cukup besar. Yang saya mau nanyakan, saya mau kasih nama Baitul Rahman. Apakah itu bertentangan dengan ahli sunnah? Itu aja. Iya, terima kasih Pak atas pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Bapak ya, hamba Allah di Jakarta, barakallahu fiik. Semoga Allah ya berikan kemudahan dalam membangun rumah Allah, Baitur Rahman. Jadi, apakah kalau dinamakan masjid tersebut Baitur Rahman itu pertentangan, ya apakah ada larangan? Ya, perlu kita ketahui, ya Allah menyebutkan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu ya lillah, dan kita melihat buyutullah, ya rumah Allah dalam artian ya karena di masjid tersebut kita ya melakukan ibadah,
Sehingga tidak boleh melakukan ya bagian urusan dunia dalam artian ya transaksi, jual beli dan seterusnya. Nah, maka begitu kita bolehkah menamakan Baitur Rahman? Tidak ada masalah. Karena memang masjid adalah rumah Allah. Ar-Rahman salah satu dari Asmaul Husna. Nah, Baitur Rahman. Jadi masalah penamaan itu terkadang ya ada yang dinisbatkan pada ya mungkin orang yang membangunnya, atau penisbakan pada tempat ya, atau orang yang mewakafkan, itu tidak ada masalah. Tapi intinya semua rumah atau masjid itu adalah rumah Allah, artinya tempat kita beribadah ya, bi buyutin adinallahu an turfa'ah wa yudhkara fiha ismuh. Dalam rumah-rumah kan Allah menamakan buyut. Itu tidak ada masalah, Pak. Boleh ya. Kalau Pak menamakan Baitur Rahman ya tidak ada masalah ya. Wallahu a'lam. Khairon, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kami bacakan dari pesan singkat dari Pak Muhyiddin di Lampung, Ustadz, yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Ada sebagian orang yang mengatakan kehendak manusia Allah tidak ikut campur. Ada pula yang mengatakan Allah tidak turun ke langit dunia. Nah, perbedaan antara yang dijelaskan Ustadz dan sebagian orang atau Ustadz yang lain ini apakah termasuk yang dibolehkan atau termasuk hal tersebut pernyataan yang menyimpang? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih kepada Pak Muhyiddin di Lampung. Barakallahu fiik atas pertanyaannya, 2 pertanyaan ya. Ada yang mengatakan, ya ada yang mengatakan, berarti kan ada, boleh jadi tidak ada. Ada yang mengatakan bahwa kehendak manusia ya terlepas dari intervensi Allah, atau Allah tidak ikut campur dalam kehendak manusia. Tapi simpel saja. Tapi Anda sebelum ada di mana? Juga nggak ada itu campur Allah. Kendati orang tua menikah dengan sah, ya, menanam benih dengan sah. Kalau Anda tidak menghendaki, Anda nggak ada. Baik, saya sih masalah. Nah, ini jelas perkataan yang batil, ya, yang batil sebatil-batilnya tanpa keraguan sedikit pun. Kau berani Ustaz mengatakan iya, emang kalau dah bertentangan dengan dalil Al-Quran, emang ada lagi kebenaran setelah itu? Wa madza ba'dal haqq ila dhalal? Enggak ada lagi setelah kebenaran itu kebatilan. Allah mengatakan, wa ma tasha'una illa yasha Allah rabbul alamin. Dan itu akidah kita. Akidah ahli sunnah mengatakan bahwa kita meyakini tentang takdir. Pertama, Allah yang mengetahui semua yang ada di alam semesta dan bahkan mengetahui perbuatan Allah sendiri. Enggak ada yang luput dari ilmu Allah. Yang kedua, semua itu ditulis di Lauhil Mahfuz. Perantara qalam yang diciptakan oleh Allah di Lauhil Mahfuz, dah kering. Ya, dah kering tintanya, lembaran telah digulung, enggak ada yang ditambah. Kemudian masyiah. Yang keempat masyiah. Masyiah yang kita dengan iradah kauniyah. Dan ini konsekuensinya iradah kauniyah ini apa? Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, sehingga ungkapan yang sudah sepakat di kalangan ahli sunnah, naam, masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki pasti akan terjadi. Nah, kemudian ayat menyebutkan bahwa kita meyakini semua masyiat Allah itu masyiatullah. Masyiatullah itu meliputi makhluk. Enggak ada yang luput dari makhluk. Adapun akidah yang mengatakan tidak ada intervensi Allah dalam masyiat, ini pada dasarnya ya turunan dari akidah kaum Mu'tazilah Al-Qadariyah. Kok bisa begitu? Iya. Karena mereka mengatakan Qadariyah Mu'tazilah, yang dalam hal ini mereka dalam masalah qadar itu Qadariyah. Mereka mengatakan manusia ciptaan Allah. Tapi kalau perbuatannya ya ciptaan manusia sendiri. InsyaAllah bisa dipahami. Jadi manusia ciptaan Allah,
Allah yang menciptakan. Mengakui mereka, Allah ciptakan. Tapi kalau perbuatannya ya manusia sendiri yang berbuat. Enggak ada ikut campur Allah. Ini perkataan yang batil sebatil-batilnya. Nah, batilun fi ghayati minal butlan. Ya, sebatil-batilnya. Karena kita mengetahui bahwa segala sesuatu ya tidak terlepas dari kehendak Allah. Bila terjadi dengan kehendak Allah. Nah, kita punya masyiah. Kita punya kehendak. Tapi kehendak kita di bawah kekuasaan Allah. Itu yang benar. Jadi, yang tadi itu jelas batil. Yang kedua, ya, tentang masalah ada yang mengatakan Allah turun, ada yang tidak mengatakan Allah turun. Jawabannya, kita kembalikan kepada Al-Quran. Kalau semua masih mengaku beriman pada Allah, yaumul akhir, Allah telah memberikan panduan dalam keimanan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai yang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri, pemimpin dalam kebaikan tentunya. Jika kalian berselisih pendapat dalam segala hal, kemana? Rujukannya kemana? Akal Muhammad Nur Ihsan, akal si fulan yang mengatakan tadi, akal si Alan, atau syekh saya, dosen saya, pakar ini dan seterusnya. La, ma yanfa' hadha. Ini ada gunanya. Kata Allah, farudu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah Rasulnya. Pada Allah kemana? Al-Quran. Pada Rasul, waktu hidup kepada Rasul. Setelah meninggal kemana? Al-Quran dan Sunnah. Sunnah beliau. Yang sampai sekarang masih ada. Kembalikan. Itu pertanda iman kepada Allah yaumul akhir. In kuntum, kata Allah, tu'minu bil yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah yaumul akhir. Dan itulah yang terbaik. Ahsanu ta'wila. Enggak ada yang terbaik dari itu. Akibatnya. Maka tatkala kita kembali, kebaikan yang kita dapatkan. Tatkala kita kembali kepada Allah Rasulnya, apa yang dapat kesesatan? Seperti yang sekarang ini. Nah, dalam hal ini, ada yang mengatakan enggak turun. Ada yang mengatakan turun. Simple saja jawabannya. Udah, apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, yanzilu. Itu bahasa Rasul seperti itu. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Begitu katakan Rasul. Yanzilu. Redaksinya seperti itu. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Itu redaksi Rasul SAW. Fayaqul, man yad'uni fa'astajibu lah. Man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfirni fa'aghfirulah. Itu redaksi Rasul. Dan sahabat mereka dengan banyak sekali sahabat yang meriwayatkannya mutawatir. Dan anehnya, ya, begitu sahabat mendengar, Abu Bakar mendengar, Umar mendengar, dan sahabat yang lain mendengar, kok nggak ada yang komplain ya? Ini ada apa ini? Kok nggak ada yang komplain? Karena mereka, asas mereka istislam lillah. Hati mereka hati yang suci. Otak mereka otak yang bersih. Jauh dari berbagai teori filsafat, ilmu kalam. Mereka hanya qala Allah wa qala Rasul. Keagungan Allah, kecintaan dalam hati telah terpatri. Itu bagian dari hati yang tidak bisa dipisahkan. Dan begitu Allah mengatakan, Rasul mengatakan sami'na wa ata'na, dan mereka yakin itulah bukti keagungan dan kebesaran Allah. Rasul pasti benar. Karena mereka membaca Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in wala wahyu yuha. Maka enggak ada yang komplain. Dan mereka ahli bahasa Arab. Kalau ada yang salah dalam redaksi Rasul, mereka akan komplain. Tapi mustahil Rasul salah. Karena Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin al-As, "Uktub ma kharaja min fi illa haq." Tulis, Abdullah bin Amr bin al-As, tulis.
Enggak perlu engkau ragu. Tulis, enggak ada yang keluar dari mulut kecuali kebenaran. Keluar dari mulut Rasul, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Turun Allah. Lalu datang orang yang baru hidup di zaman sekarang ini, atau mungkin berapa tahun yang silam, atau ahlul kalam yang datang setelah muncul berbagai perkataan ahlul bidah mengatakan Allah tidak turun. Jadi siapa yang kita terima? Maka kita katakan yang mengingkari turun Allah jelas mengingkari turun Allah, jelas suatu kebatilan, bahkan bisa sampai kepada kekufuran kalau betul dia mengingkari turun tersebut. Tapi dia permasalahannya mentakwil. Dengan apa alasan takwil? Ya karena kalau tetapkan nanti begini, begini dan begitu seterusnya. Hilangkan begini, begitu. Allah mengatakan turun. Kemudian baca firman Allah, laisa kamitslihi syai'un was samiul basir. Selesai masalah. Enggak serupa. Enggak serupa. Suatu pun dengan Allah. Ya turun sudah yang kebesaran keagungan Allah. Begitu akidah ahli sunnah. Yang yang menambah kebenaran makna hakikat turun Allah yang turun, bukan malaikat, bukan perintahnya, bukan rahmatnya. Karena di penghujung hadis sebutkan, man yad'uni, siapa yang berdoa. Mungkinkah Jibril mengatakan man yad'uni? Enggak boleh. Barang siapa yang beribadah kepada Jibril, ya syirik. Syirik hukumnya kufur. Enggak boleh minta ya Jibril, enggak boleh. Ya Muhammad, enggak boleh. Kepada Allah, ya Allah. Man yastaghfiruni faghfirlah. Boleh kita minta ampun kepada selain Allah? Siapa yang akan mengampuni dosa kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan bisa memberi? Man yas'aluni fa'utiyah. Ya Allah, itu perbuatan Allah. Jadi antara awal ayat, awal hadis dengan ujung hadis itu semua hal yang saling memperkuat makna, yang menunjukkan hakikat dari turun. Maka dalam hal ini para ustaz rahimakumullah, ya, dalam urusan akidah tidak ada kompromi jemaah. Maka tidak ada perbedaan di kalangan ahli sunnah. Ingat, ahli sunnah wal jamaah, bukan ahlul kalam. Atau bukan ahlul kalam menamakan ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah yang setia mengikuti jalan sahabat, jalan Rasulullah, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan imam-imam besar ahli sunnah. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, dan imam-imam ahli sunnah. Ya, sampai detik ini mereka sepakat perkataan dalam hal ini. Tapi ahlul kalam atau ahlul kalam yang menamakan diri ahli sunnah, nah itu jelas kedustaan, tidak benar, kerana hakikatnya berbeda. Nah, ya, dalam hal tidak mu'tabar khilaf mereka, karena jelas khilaf ijma'. Ya, ijma' dalam hal ini. Ahli sunnah menetapkan tidak ada yang komplain, tidak ada masalah. Maka dalam hal ini, dalam masalah urusan akidah, ya, tidak ada warna-warni jemaah. Akidah yang sifatnya pelangi begitu ya. Ada yang putih warnanya, ada yang merah, ada yang apa pun tidak ada seperti itu. Ini akidah hanya satu warna, putih. Apa yang datang dari Allah, ya itu. Jadi tidak ada perbedaan dalam ahli sunnah. Maka kita katakan ini jelas batil. Adapun mereka boleh syubhat. Nah ini panjang permasalahannya. Jadi perlu menyingkap syubhat mereka tentang ta'wil sifat. Ini jelas membutuhkan waktu dan ya kesempatan yang mudah-mudahan nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita singkap satu persatu, ya, kita jelaskan ya kerancuan dari syubhat-syubhat mereka tersebut. Bi'idznillah. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan karena terbatasnya waktu Ustaz di pertemuan kita ini, sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam Ustaz. Fadhal. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Pantas kita bersyukur karena sampai saat ini masih bisa bernapas, masih bisa menikmati keindahan hidup ini di bawah naungan panji sunnah Al-Quran dan sunnah. Kendati kondisi yang ya beginilah hidup, hakadzal hayat, itulah kehidupan. Tapi satu hal yang membuat kita senantiasa
senantiasa merasakan indahnya hidup ini karena kita masih yakin bahwa apa yang Allah sediakan untuk ahlul iman di akhirat lebih utama, lebih mulia. Tujuan kita hanya satu, ridho Allah. Perjalanan hidup yang berliku-liku penuh dengan berbagai dilema, problematika, kesulitan, itulah kehidupan. Dunia bukan tempat kita istirahat, berleha-leha istirahat, bersenang-senang, ini bukan tempatnya. Maka jangan tertipu. Kita akan istirahat di sisi Allah, di surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Jadi dalamnya kenikmatan, keindahan yang tidak bisa dibayangkan. Maka banyak bersyukur kepada Allah. Terus belajarlah yang benar, bekali diri dengan ilmu, ingat persiapkan diri, dan sembari berdoa kepada Allah. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bisa juga bersua dengan Ramadan yang kita rindukan kedatangannya. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan jika pun Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita, ya semoga kita dalam kondisi yang terbaik dan husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.